Baik, Robotimala udah ada yang gabung dengan kita di sini di handphone ya. Saya tadi tunggu 7474 182 tapi ingat belum ada yang masuk. Coba kita angkat dulu dari handphone. Ternyata adalah yang menelpon kita minggu kemarin juga, Kamis kemarin juga ya. Selain Nanda ada Mas Roy. Selamat malam Mas Roy. Mas malam, assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Roy, gimana nih ceritanya? Bisa di-refresh lagi dari awal bagaimana apa yang mau disampaikan? Silakan nanti biar ditanggapi sama Mas Bro. Iya, jadi mau hanya sedikit mengulang kembali masih dari cerita yang kemarin. Itu kan sempat cerita kenapa kok ceritanya nggak disampaikan ke semalam ya. Itu cuma mau nanya aja. Itu yang Bapak itu kan masih penasaran Mas. Begitu yang pindah ke rumah baru itu yang didatangin orang tujuh itu. Jadi begitu pas bangun dijatuhin. Makanya Bapak penasarannya di situ. Apa itu benar dari rumah yang dulu atau kalau ada orang bilang itu juga dari luar seperti itu Mas. Oke, terus Mas, apa lagi Mas? Ya, jadi cuma menyampaikan itu aja sih Mas. Jadi mau minta meminta penjelasan aja, barangkali Mas bisa ngasih sedikit gambaran gitu. Jadi bapaknya juga nggak was-was karena tiap kali kita datang ke pengobatan pun kita cek secara medis itu nggak ada gejala apa-apa. Cuman sampai sekarang pun masalahnya juga kaki itu dibuatnya juga masih berat Mas. Jadi, awal mulanya seperti apa Mas? Ini tiba-tiba nanya seperti itu. Awal mulanya kan begitu kita pindah dari rumah yang dulu yang saya kontrakin itu, sebelumnya sih Bapak sehat-sehat aja. Jadi pas begitu hari kita pindah ke rumah baru itu kan sudah mulai timbul gangguan-gangguan seperti itu. Nah pas begitu pindah ke rumah yang baru ini itu, jadi kejadiannya setelah masak itu Bapak kan tiduran berbaring di kasur, biasanya kan istirahat. Nanti kalau siang mau kerja, mau berangkat ke warung. Nah setelah pas jam 10 pagi itu begitu mau bangun, cuman dilihat kayak ada sosok orang itu 7 berdiri tepat di samping Bapak itu. Jadi yang 2 megangin kaki kiri, 2 megangin kaki kanan, begitu juga dengan tangan 2 orang, yang sebelah kanan 2 orang, kepala sama yang megang belati itu 1, dan itu pun ngincer kaki kanan. Nah pas setelah bangun itu nggak bisa dijatuhin, begitu bangun dijatuhin lagi. Setelah siangnya ke warung jualan di situ nanti warung itu entah kenapa begitu ngangkat kursi, padahal juga katanya sih juga megangnya pun juga udah benar, cuman nggak tahu kenapa kok kursi itu bisa jatuh dengan sendirinya, dan itu pun menimpa kaki yang seperti injak belati sama orang itu tadi. Dan saya tanya, katanya penampakannya itu seperti orang pakai baju putih sama pakai kayak ikatan kepala begitu. Waktu itu nanya sama siapa Mas? Ya? Nanyanya sama siapa? Waktu itu kan kita coba nanya pertama kita ke dokter dulu, katanya emang nggak ada gejala penyakit kayak asam urat atau apa, itu nggak ada. Cara cek medis semuanya normal. Cuma dari segi pandangannya yang kayak katanya emang kayak ada orang yang ngebikin gitu loh Mas. Jadi Bapak pun juga kalau jalan atau buat ini serasa tuh badannya tuh kayak berat gitu. Jadi kalau begitu udah tidur kaki itu mau diangkat, nanti kalau udah buat apa tahu-tahu itu udah lemas dengan sendirinya. Bahkan pun katanya itu juga kayak nggak tenaganya tuh habis terkuras, entah gimana juga. Itu kalau buat duduk atau buat apa tuh rasanya tuh masih berat itu. Nah kepikirnya Bapak tuh ya masih ada apa enggak kiranya tuh yang
tadi yang nemuin bapak itu tadi. Nah, terakhir Bapak masih nemuin hal-hal seperti itu nggak? Kalau terakhir bapak nggak nemuin mas, cuman kalau untuk masalah kayak yang terakhir kemarin itu sempat katanya kayak pernah kayak datengin orang gitu ya, orang tua gitu, katanya sih juga kemarin tuh cerita apa ya, saya juga lupa. Jadi ceritanya tuh kayak tidur cuman kayak dibangunin gitu, suruh bangun katanya. Terakhir kalau yang saya tanya seperti itu. Jadi yang sebelumnya itu ya itu, begitu kita pindah ke rumah yang dulu seperti itu. Cuman kalau dari segi gangguannya pun juga lebih banyaknya yang di rumah yang dulu yang kita tempatin itu mas. Jadi ya seperti ada suara dari tangga itu kayak ada orang jalan, cuman begitu saya lihat nggak ada orangnya. Ada suara anak kecil, saya kejar larinya ke belakang di dekat sumur itu. Dan kamar mandi pun juga kalau kita pasang lampu mesti mati, pasang lampu mesti mati, seperti itu. Jadi pas yang paling yang paling terakhir itu kan saya nemuin yang pas waktu mau ngangkutin barang itu yang di jendela itu yang seperti kayak orang ngedengkur itu. Begitu saya buka tralis ternyata ada kepala cuman berambut keriting sambil menjulurkan lidah seperti itu. Nah setelah di situ pun udah selesai pindah pun juga pertama awal masuk sini pun juga rasanya juga masih aneh, kayak ada sesuatu yang masih ngebekas gitu loh mas, masih ngebekas. Jadi pas begitu kita pindah sini kita awalnya pun juga sama, itu di tangga itu juga ada suara seperti itu. Jadi begitu saya kan kalau mandi masih kalau pulang kerja mandinya malam. Jadi begitu saya malam turun ke bawah, saya ke kamar mandi. Posisi tangga dari kamar mandi itu nggak begitu jauh. Jadi di belakangnya tangga itu kamar mandi. Jadi begitu saya masuk, ntar nggak berapa lama kayak ada orang turun dari tangga. Cuman begitu saya tengok nggak ada. Nanti coba saya tutup lagi, kejadiannya hampir sama di rumah yang dulu. Itu pas awal-awal kita pindah ke sini. Tapi setelah kita juga bikin selamatan, bikin ini, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada gangguan-gangguan seperti itu. Cuman yang masih ngebekas itu yang di pikiran bapak itu ya ada sosok penampakan orang tujuh itu tadi. Perasaannya bapak sih kayak gimana ya mas, kaki itu kayak berjalan tuh berat gitu. Kadang juga saya kalau ngelihat itu juga kaki nggak diangkat tapi kayak diseret gitu loh. Berarti kakinya masih terasa berat ya. Yang dirasain apa sih, Mas? Yang dirasain ya itu mas, lemas kayaknya tuh badan tuh memang kayak nggak ada tenaga gitu loh. Kayak badan tuh berat kayak gendong apa juga nggak gendong gitu katanya. Kaki kalau buat duduk nanti kalau kayak ini kalau berdiri itu masih rasanya tuh kayak diseret gitu loh mas. Cuman kalau dari segi medis itu nggak ada penyakit atau nggak ada ini, sehat gitu. Jadi udah beberapa kali tanya ke orang pinter, katanya sih seperti itu. Ada yang ngasih seperti, cuma kita ngasih juga kita nggak tahu. Nah kebetulan kan ada media seperti ini kan, makanya bapak ingin tahu seperti apa sih perwujudannya seperti itu. Hanya ngobatin rasa penasaran bapak aja itu loh mas, seperti itu. Oke, kalau bentuk-bentuk gangguan yang dirasain sama bapak selain dari bapak, apa ada lagi? Kalau dari segi gangguan sih, kalau dari bapak sih nggak ada. Cuman kadang kalau kalau malam itu yang kayak pas terakhir kemarin itu, tahu-tahu itu waktu setelah bapak itu kan nggak sering beberapa lama, saya kan ke tempat tadi itu yang di Klaten. Begitu saya pulang, saya disuruh bikin kayak sebang saya gitu, selamatan lah. Saya pas malam sebelum saya selamatan itu kan saya sempat setelah sholat itu kan saya sempat baca Yasin di atas.
belum selesai saya baca Yasin itu tahu-tahu tuh itu lampu tuh mati mas, mati terus aromanya tuh wangi gitu. Begitu itu kan adik-adik kan pada loh ini bau apa, bau apa yang wangi, katanya seperti itu. Kayak bau bunganya pun juga entah itu bunga apa juga saya nggak tahu, cuman posisinya wangi banget. Itu posisi begitu saya belum selesai pertengahan atau mati lampu dengan sendirinya dan bau itu. Tapi kita ini nyalain posisinya pun juga itu masih saklarnya itu juga masih posisinya on gitu, cuman lampunya tuh mati, cuman nggak bersering lama hidup lagi. Cuman kalau rumah-rumah tetangga pada hidup, yang anehnya di situ itu tadi. Oke, itu aja mas, ada lagi yang mau diceritain? Ya mungkin cuman itu aja ya mas yang mau saya sampaikan. Apa ya, ada apa aja sih di rumah Mas Roy ya? Kalau dulu emang awal-awal dari sini emang kayak ya seperti saya bilang tadi mas, itu masih membekas. Jadi kalau tidur ini kan yang saya tempatin sekarang ini sama istri kan itu bekas dulu kamar adik. Adik kalau tidur di sini dia nggak nyaman mas. Jadi kalau malam itu kayak ada yang gedor-gedor tembok. Jadi begitu emang saya coba saya coba tidur situ sehari. Benar ada. Jadi kayak ada ngedor-ngedor tembok. Saya diemin terus. Nah hari berikutnya saya coba posisi di teras atas itu kan nggak ada lampunya mas, jadi gelap. Yang buat ngejemur pakaian itu saya coba udah kasih lampu itu juga sama. Jadi itu kayak seakan-akan tuh nggak mau diterangin. Jadi penerangannya itu hanya lampu di tengah itu, lampu tengah rumah itu. Nah setelah itu kan saya nempatin yang kamar adik, ada nempatin kamar saya. Cuman begitu ada nempatin kamar saya, itu tuh dia itu malah sering sakit-sakitan mas, seperti itu. Nah sakit yang dirasain itu masih di perut terus. Katanya sih seperti tusuk-tusuk kayak jarum seperti itu. Itu tadi. Oke. Lalu mas ada lagi? Kalau disebutin takut ini mas, soalnya kemarin begitu saya cerita seperti itu kan tahu-tahu emang begitu. Jadi kayak kejadian kemarin begitu saya cerita tadi malam pas selesai saya nelfon itu kan saya tidur itu lampu saya matiin, karena kalau nggak bisa matiin saya nggak bisa tidur. Posisi udah pada tidur semua. Jadi itu tahu-tahu tiba tuh pintu nutup keras mas. Nggak ada angin, nggak dapat, atau pintu nutup keras sendiri. Nah dari itu jadi saya hanya pengen nanya itu aja tentang yang apa yang dialamin bapak aja itu mas. Emang separah itu kah ceritanya mas? Dalam artian bentuk-bentuk gangguannya sampai mereka mendengar apa yang sedang kita bicarakan. Kadang seperti itu mas. Kadang kalau saya lagi ngomong nih sama si saya, ngomongin begini kejadian apa, kayak misalkan di warung, perasaan tadi di warung ada kayak sekeliputan begitu. Ya namanya kita hidup di jalan kan itu kan gak gampang mas. Jadi pas itu sempat dulu pernah kalau yang di warung itu begitu dalam posisi masih sepi. Itu dari atas itu kayak ada yang orang dari bangunan belakang kayak ada yang lempar mas. Padahal di belakang itu bangunan kan udah dihancurin, udah diambrukin. Jadi posisi itu rumput udah setinggi 2 meter. Jadi begitu pas sepi posisi saya ngantuk, begitu tahu-tahu itu kayak lempar tuh. Cuman yang begitu saya cerita itu tadi itu nanti efeknya sampai ke rumah seperti itu. Jadi nanti ada yang lemparin genteng seperti itu. Kalau yang kemarin waktu mas bercerita, efeknya apa mas? Ya itu tadi mas, begitu saya cerita itu pintu pas waktu setengah satu atau jam berapa itu saya kan tidur, lampu saya matiin, baru setengah 1 itu pintu kan saya buka. Kalau malam
itu tahu-tahu nutup sendiri. Itu nutupnya keras, padahal nggak ada angin, posisinya saya tutup. Cuman begitu saya keluar, pada tidur semua, seperti itu. Berarti dia ngerasa diomongin gitu? Ya kalau itu kurang tahu Mas, cuman kalau sampai sekarang pun juga kalau orang apa namanya kayak ibu nanti kalau berpapasan saya kalau pas entah itu pas keadaannya gimana kayak apa, itu juga bukan dari saya sendiri gitu loh Mas. Jadi kalau misalkan saya di posisi saya lagi marahan sama ibu atau lagi apa, itu justru malah sayanya kayak makin menggebu-gebu gitu loh Mas. Seakan-akan tuh kalau saya tuh nggak bisa ngerem seperti itu. Jadi yang ya Mas. Jadi seperti hawa negatif gitu ya atau bagaimana? Ya, jadi di situ hawanya tuh panas banget gitu loh Mas. Beda kalau saya masuk sama yang rumah-rumah lain pun juga saya masuk pun juga beda, auranya pun juga beda. Bawaannya tuh marah, tiap hari tuh marah. Bahkan sampai sekarang pun juga masih marah-marah terus Mas. Terutama kan itu bapak kalau pagi mesti marah-marah. Tidak tahu kenapa mesti marah-marah. Bapak? Iya. Alasannya apa marah gitu? Gak ada. Gak tahu nanti kalau itu teriak bangunin ini. Oke. Sekarang saya tanya Mas Roy. Kalau Mas Roy ngerasa marah, yang dirasain apa? Kalau marah tuh bawaannya tuh jadi kayak emosi tuh gak tertahan gitu loh Mas. Kalau saya emosi kan kadang bisa saya kontrol. Saya berbicara dengan siapa, saya mengucapkan seperti apa, benar nggak saya ngomong seperti apa, itu bisa saya tahan. Cuman kalau posisi begitu entah dari mana itu ceritanya, marah itu sampai nggak bisa kebendung Mas. Bahkan sempat sampai sama istri pun juga saya marah. Dia hari berantem. Cuman kadang kalau sadar itu saya bisa ngerem. Kalau posisi nggak sadar itu sampai kita tuh berdua saling teriak-teriak ini. Makanya hawanya itu auranya tuh panas apa gimana juga kurang paham. Akhir-akhir ini masih sering Mas diganggu sama makhluk astral di rumah. Kalau air ini sih udah enggak Mas. Cuman yang terakhir itu yang pas waktu saya tidur pulang dari warung itu jadi itu saya kayak dapat impen gitu loh Mas. Impennya seperti apa? Ya dapat impen itu saya posisi tidur dibangunin sama sosok perempuan. Mas dibangunin seperti itu. Iya Mbak, turunnya ngaleh ojo ning kene seperti itu katanya. Lah kenapa Mbak? Nah, gue turunin dulu kali seperti itu. Nah, pas setelah saya bangun itu ya kok aku dapat impan seperti itu tuh pertanda apa sih juga nggak tahu. Itu yang terakhir saya alamin. Mungkin hanya itu aja Mas. Oke. Kamis kemarin selain rumah kayaknya Mas bercerita tentang yang lain deh. Apa ya? Iya, yang di Sumowono itu ya. Sumowono. Itu kalau mau diceritain juga boleh, mungkin nanti kalau Mas Bu mungkin mau ngomentarin, silakan. Gimana Mas? Itu kalau mau diceritain juga nggak apa-apa, nanti barangkali Mas Bu berkomentar juga. Iya, jadi kan itu kan kejadiannya kita dari Purwokerto itu kan jam 5 sore waktu itu. Ini kejadian alamat di daerah jalan? Di Jalan Bancar Kembar, Gang Bromo, itu dari Purwokerto. Oke. Iya, itu perjalanan pulang ke Semarang. Nah, itu mertua sebelumnya udah meringatin, nggak bisa sekalian pagi aja daripada malam-malam. Soalnya kalau malam itu kan rawan seperti itu. Nggak apa-apa Bu, soalnya saya besok juga udah di pekerjaan seperti itu. Nah, setelah malamnya berangkat, awalnya sih aman-aman aja, begitu Wonosobo sampai Temanggung.
pas begitu mau masuk ke Semarang kan itu entah kenapa itu dengan sendirinya tangan tuh kayak ngebelok sendiri mas, itu yang ke arah yang ada pelang tulisan Jumo itu. Nah setelah terus saya barengan sama mobil itu juga plat Semarang, itu mobil itu jalan bareng, cuman begitu pas di tengah-tengah itu kita misah, dia ke kanan saya yang lurus. Nah pas di tengah-tengahnya itu kita berpapasan lagi. Nah pas di tengah-tengah itu ingat kok di sini hutan-hutan. Nah, saya coba tanya sama situ, mas kalau mau ke arah Semarang itu kemana ya mas? Kalau ke Semarang kalau dari ini kejauhan, kalau dari sana tempatnya gelap mas, cuman ya itu lebih dekat. Nah itu kan di daerah Sumowono Bandungan itu mas, kalau tembusannya di situ. Saya coba tuh nelfon ke bapak, pak kalau dari Sumowono kalau ke Semarang dekat lewat mana? Lewat pasar. Cuman kalau pas lewat pasar itu pas malam itu kan gelap banget mas, posisi jam 11. Begitu saya jalan nggak seling berapa lama nemuin kayak pelampang, kayak apa namanya tulisan seperti itu. Begitu saya samperin, saya sorot, itu tulisannya makam. Nah kalau tulisannya makam, tak kira petunjuk jalan ke arah Semarang. Posisi saya naik motor, bawa tas koper besar itu ditaruh di tengah-tengah, dipangku sama istri saya bawa tas ransel, saya taruh di depan. Begitu kita jalan lagi. Tapi sebelum kita nemuin apa namanya pelang tadi, itu jadi kayak apa, ada bapak-bapak itu bawa arit, pakai baju hitam, celana hitam, sama bawa caping. Cuman ya itu tadi saya nggak nanya. Begitu saya punya apa namanya pengen lihat ke belakang, begitu saya lihat ke belakang udah nggak ada. Udah langsung tancap gas. Saya nanya, ini kita di mana sih? Perasaan kalau di tempat yang tinggi. Udah diem aja, apa namanya baca-baca aja, soalnya saya mau fokus sama jalan. Setelah saya ngomong, saya jalan terus. Itu jadi seakan-akan di belakang itu kayak ada yang ngejelur lidah, malah seperti itu. Jadi begitu saya ngeliat spion, astagfirullah, itu kok udah nggak boleh ngeliat ke belakang lagi. Spion saya turunin. Ini tanya, itu spion kenapa diturunin? Nanti aja ceritanya kalau kita udah keluar dari sini. Udah baca-baca aja. Udah begitu jalan lagi, sampai keluar dari apa namanya Sumowono ini tadi, itu kita sempat berhenti minum-minum dulu di situ. Setelah kita lanjutkan perjalanan lagi, karena itu kan ada mas-mas bapak-bapak itu tadi yang apa ngawe-ngawe saya, mas seperti itu. Iya pak, itu di belakang gendong seperti itu. Nah kan di belakang, cuman posisi nggak ada siapa-siapa. Begitu saya tanya bapaknya, ada apa pak? Itu loh mbak, di belakang ada yang gendong. Jadi posisi motor juga buat jalan berat, buat buat turunan seharusnya apa kenceng, tapi kok perasaan kayak berat gitu. Jadi kata si bapak-bapak tadi sih yang bilang itu kayak istri saya di belakang itu kayak ada yang ngikutin gitu, ngandul gitu loh mas, yang dari Sumowono itu tadi. Itu aja sih mas. Oke. Jalur Sumowono ya. Iya, Sumowono Bandungan. Itu memang jalur yang luar biasa ya. Karena makanya kan begitu saya yang beberapa minggu lalu loh, kok ceritanya hampir sama kayak saya seperti itu, makanya kan saya coba ceritain sekalian, ungkapin sekalian gitu. Itu pun juga kalau menurut saya sih mobil yang barengan sama saya itu juga mungkin dibelokin mas. Jadi loh kita masuk bareng, di situ kita misah, tapi di tengah-tengah kita nemu berpapasan lagi itu. Tapi waktu keluar dari Sumowono itu ketemu lagi nggak sama mobil itu, mas? Kalau begitu itu keluar udah nggak nemu lagi mas. Begitu keluar dari Sumowono itu, jadi itu muter-muter di Sumowono itu kurang lebih hampir 2 jam, dari jam 11 sampai jam 1 itu kita baru setengah 2 baru sampai keluar dari situ. Jadi ketemunya pelang itu lagi loh. Nanti ke sana biasanya ya pelang tadi.
Itu terus tanya sama orang, katanya lebih dekat lewat situ tapi gelap Mas. Ya udah, begitu kita lewat itu ketemu jembatan baru, ada polisi, kita nanya, Pak kalau jalannya Semarang itu kemana? Dari mana Mas? Dari Purwokerto. Wah, kok berani banget lewat sini malam-malam, seperti itu. Begitu keluar itu minum sebentar, nggak lama kita jalan lagi. Pas mau di simpangan apa itu ya, saya lupa, itu ada yang bapak-bapak itu tadi ngawe-ngawe tadi, mas Mbak E seperti itu. Iya Pak, Mbak E, saya kan berhenti ngeliatin belakang nggak ada apa-apa. Nah habis itu saya uber lagi, banyak Pak, ada apa tadi? Itu loh Mbak E, di belakang kayak ada yang gendong dan gandul seperti itu. Cuman begitu sampai Semarang, saya ceritain sama ibu sama bapak, ya itu tadi, kalau emang daerah situ rawan, apalagi kalau tengah malam. Posisikan itu 2 hari setelah Lebaran itu. Ini dari apa yang coba diilustrasikan sama Mas Bo, terlihat jelas memang ada sosok ya Mas Bo ya. Ini Mas Bo mungkin mau komentar, silakan. Iya, buat Mas siapa tadi? Mas Roy. Mas Roy. Iya, saya tidak jelaskan untuk yang pertama kali panjenengan ceritakan nunjau, karena kalau kita berkembang untuk masa itu bisa dikani sudah keluar dari bisa dengan kontak netmer ya nunjaunya, karena bisa dengan untuk konsultasi. Tapi saya coba untuk mengilustrasikan itu. Tapi saya tidak mengomentari untuk yang panjenengan ceritakan pertama nunsewu. Iya. Itu. Terus kemudian di sini saya sudah menggambarkan itu untuk yang cerita pertama panjenengan. Terus kemudian sebelum panjenengan bercerita tentang apa, jenengan bilang apa tadi, kali ya? Iya. Kali ya. Kali itu tadi ya. Kali. Saya menggambarkan ini justru di sini malah apa ya, kayak jenengan tahu pancuran dari dari bambu ya, itu saya menggambarkan itu. Terus kemudian jenengan cerita tentang kali, ojo turun nang kene wong nang kene, kali apa gimana tadi jenengan? Iya. Ya. Terus kemudian nun sewu pada waktu di Sumawono. Di Sumawono nun sewu ini juga sudah saya mencoba untuk saya ilustrasikan. Kalau panjenengan boleh flashback di saat itu ya nun sewu. Sempat ada yang lihat nun sewu, cewek itu bagaimana enggak nun sewu? Rambutnya panjang, terus kesannya nun sewu. Ya, rambutnya panjang, pakai baju putih, cuman wajahnya pucat. Jadi sambil ngejulur lidah gitu Mas Bu, malat-malat gitu loh. Saya kan kaget, jadi spion saya langsung turunin semua 2 gitu. Nah itu istri sempat tanya, kok saya diturunin kenapa? Ya nanti aja diceritain. Saking takutnya saya seperti itu. Pakai baju putih atau terkesan kayak telanjang tidak pakai baju Mas? Baju putih panjang. Jadi kakinya itu kayak nggak kelihatan, kayak terbang gitu loh. Jadi ngikutin terus gitu. Mungkin yang bapak-bapak bilang tadi, mas itu kayak gendong gandul itu tadi. Oke. Ini ya Mas Yoni ya, kita kayak ingat pada waktu ceritanya Mas siapa itu dulu ya, juga sama ya, Mas pada waktu Arif ya kalau nggak salah. Iya, itu pada waktu sama juga ya, mudik ya juga ya kalau nggak salah saat boncengan itu sama berboncengan, cuma memang konteksnya berbeda ini ya nun sewu. Tapi kalau yang panjenengan ini yang ya, ini saya coba ilustrasikan yang ini. Tapi kalau yang dulu itu kan bukan. Dan ini mungkin itu jenengan enggak setelah tanjakan Mas? Sebelum. Itu jadi posisi di atas, belum turun. Belum turun ya, berarti masih di atas. Gitu ya. Oke. Ya, ini nun sewu untuk cerita panjenengan yang pertama, saya hanya mengilustrasikan saja nun sewu.
sekali lagi nun sewu, karena kalau kita berkomentar atau bahkan tuh ini ya penasaran atau apa dan lain sebagainya nanti karena itu sudah keluar dari kontak net nun sewu. Tapi ini saya mengilustrasikan ya. Terus kemudian untuk gambar yang panjenengan tadi yang bermimpi ya, seperti kayak diberi apa petunjuk atau apa, itu sudah saya gambarkan juga. Terus kemudian untuk yang pada waktu panjenengan pulang, ya memang nun sewu Mas, memang tempat itu memang seperti itu ya Mas. Cuma kalau ini kelihatannya terkesan baru Mas. Kalau saya bilang terkesan baru, bukan lama di situ tapi terkesan baru. Baru berarti kalau bisa saya berkomentar begini, baru itu berarti ada sesuatu yang peristiwa yang barusan terjadi. Ya, seperti itu. Ya mungkin kalau boleh saya berkomentar seperti itu, Mas Roy. Oke, Mas Roy, terima kasih banget udah gabung dengan kita di Nightmare on the Remaldi FM ya. Nanti gambarnya akan saya upload di BBM ya. Iya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.